Halo Sobat Kece, welcome to Ece Podcast episode 56. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat, serta saldo juga aman ya. Karena belakangan ini ada kata yang namanya self reward tuh lagi kenceng-kencengnya nih. Padahal ujung-ujungnya malah bikin pusing nih di akhir bulan. Nah, apakah gaya elit harus dibayar dengan kena mental? Itu yang bakal kita bahas di hari ini. Tapi sebelum itu, kenalin aku Leon dari Fakultas Filsafat Angkatan 2025. Dan aku Brahma dari Sekolah Vokasi Angkatan 2024. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ko Darwin Tanjo, seorang mahasiswa semester akhir dari jurusan manajemen Angkatan 2022. Beliau ini jagonya ngatur duit, biar uang tuh gak cuma numpang lewat doang di rekening. Oke, halo Ko Yo, Darwin. halo semuanya. Wah, gimana nih kabarnya nih Ko Darwin nih? Udah Ya, semester akhir ya ini ya? iya bener. Ini ya kabarnya baik ya, udah masuk di semester akhir juga. Ya, kita tahu lah semester akhir itu apa ya, kita meladeni skripsi gitu. Oke, kira-kira kesibukannya apa lagi nih selain ngeladenin skripsi ini? Oke, selain skripsi ya kan kita tahu skripsi itu berat ya. Ya, untuk biar mental saya juga oke, jadi ya saya barengi dengan olahraga, nonton, biar ya sulitnya di skripsi, enaknya di olahraga dan nonton-nonton deh, gitu. Ada bayarannya ya? Iya, kan Terbayarkan. kita nggak boleh terus serius terus ya, kan harus ada santainya dikit, gitu. Kira-kira olahraga apa aja tuh, kok? Oke, olahraganya cukup banyak ya, jadi ya kadang-kadang aku bisa pingpong, kadang-kadang aku lari, jadi aku Wah, memang cukup banyak suka olahraga banyak lah gitu. lari culture ya ternyata ya. Oke, sekarang tuh ada istilah yang namanya gaya elit ekonomi sulit nih, kalau kata orang-orang kan, kok. Mhm. Nah, menurut kau Darwin nih, kenapa sih mahasiswa dan atau anak-anak muda zaman sekarang tuh, rela banget, mengorbankan dompet mereka demi terlihat elit di sosial media nih? Oke. Nah, kenapa ya mau terlihat elit di sosial media sampai mengorbankan kondisi finansial gitu ya? Ya jawabannya sebenarnya ya dari media sosial itu sendiri ya. Media sosial itu kan biasanya tempat orang yang untuk memamerkan semuanya, pencapaian dia gitu ya, udah jalan-jalan ke mana. Nah itu kan yang kelihatannya itu semua bagus doang gitu kan, tapi mereka nggak tahu prosesnya itu gimana, mana tahu ada yang jalan-jalan juga gak enak. Jadi kita sebagai penonton di media sosial itu ya pasti boleh dibilang terjebak lah gitu, melihat, wah orang ini enak banget jalan-jalan di Eropa, jalan-jalan ke mana, wah kan kelihatannya enak. Jadi kita pun pikir kan, orang lainnya bisa, ya saya juga harus menunjukkan gitu. Pas mereka mau menunjukkan, tapi kondisi finansial tidak mendukung, nah barulah itu terjadi krisis yang namanya ada krisis finansial di personal diri masing-masing mereka. Ya mereka ada yang pay later lah, ada yang pinjam uang gitu ya, itu ya tidak sangat tidak disarankan karena harus kita tahu di kondisi finansial ataupun financial planning yang paling penting itu adalah kedisiplinan ataupun alokasi dari budget yang sudah ada gitu. Jadi kalau kita keluar saja dari situ ya siap-siaplah menghadapi debt collector gitu ya, SMS, WA dari orang misterius ya itu kan tidak ada yang kita mau ya. Jadi ya pasti harus disiplin dan ketika melihat media sosial ya enak, lihat enak aja gitu ya, nggak usah terlalu iri, ya kalaupun kita ada yang bagus ya kita post, tapi ya harus ingat di depan itu kelihatan bagus, tapi kita belum tahu di dalamnya seperti apa gitu. Setuju banget nih, Ko Darwin. Nah, katanya mengelola uang itu seni. Tapi Mhm, sebenarnya gimana sih cara kerja bocor halus di mhm. pengeluaran kita yang sering nggak disadari tapi bikin kena mental gitu? Yes, bener banget. Sebenarnya ya bocor alus itu kan datangnya dari ketidakdisiplinan ya, dan tidak bisa langsung diketahui karena kita pun namanya bocor alus kan, nggak langsung bocor besar gitu ya, bocornya alus-alus kita nggak tahu sampai akhirnya itu bawa kena mental gitu kan. Wah itu kan nggak ada yang mau. Nah contoh dari bocor alus seperti yang kita tahu itu kan seperti yang kita tahu yang namanya kopi ya, orang ada bilang, "Oh setiap hari itu harus minimal Starbucks satu gitu kan. Nah itu udah satu hari udah 60.000, 70.000. Nah itu kalau dikali sampai 30 apalagi rutin ya 30 itu udah 1,8 juta. Biasanya kalau kita gaji yang
bilang, pas banget di UMR udah 3 juta itu udah lebih dari setengahnya kan. Nah itu bukan bocor alus lagi, udah kandas, udah hancur lah bannya itu ya. Nah jadi ya itu, bocor alus itu ya pasti kita nggak tahu dan ya perlu yang namanya kedisiplinan dalam alokasi misalnya ya. Contohnya ada 3 juta nih kiriman orang tua gitu. Nah kita udah bilang 10% ini untuk, gaya-gayaan lah, untuk hobi, untuk apalah. 10%-nya aja 300 ribu. Tapi ketika 300 ribunya sudah selesai, sudah kita harus, selalu disiplin dan taat kepada alokasi itu. Nah, biasanya kalau kita udah mengikuti, nah pasti ada misalnya 50% untuk konsumsi. Nah, jadi yang lain-lainnya itu nggak bakal tertabrak. Dan yang nggak bagus lagi dari bocor alus itu ya, kita nggak tahu sampai kena mental. Nah, kita nggak tahu ketika sudah kena mental, bagaimana cara orang recover. Nah, itu yang biasanya paling mengerikan. Ketika orang nggak bisa recover, mereka pikir, "Ya udah saya pinjol dulu." Nah, pinjol pertama itu yang akan melahirkan pinjol-pinjol berikutnya. Nah, ketika mereka sudah terkena pinjol yang pertama, mau tutup pinjol pertama, pakai pinjol kedua. Nah, itu yang makanya bukan awal, tapi yang akhirnya kita udah bisa lihat bahwa kehancuran mereka itu udah datang ketika mereka tutup 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 lubang gali lubang, tutup lubang dengan pinjol gitu. Jadi lingkaran setan gitu. Benar, jadi ya bocor Oh. alus itu yang bisa menyebabkan hal besar ketika kita nggak bisa, menutup, ya kita bilang keinginan kita, bukan kebutuhan ya, keinginan kita yang terlalu liar, gitu. Oke, selain bikin dompet tebel, apakah ada manfaat lain kok, manfaat dari kita mengelola keuangan yang tertata gitu? Mhm. Apakah mental jadi lebih stabil atau hidup lebih Oh, tenang atau seperti apa nih contohnya kok? ya mudah lah kalau kita dompetnya tebel kan artinya minimal ketika kita buka dompet udah bahagia dulu lah ya, oh ada duitnya gitu. Ya ya itu pertama bisa, senang lah gitu ya. Jadi mental itu udah terjaga, ya misalnya, aduh, hujan nih, tapi kok ada duit bisa langsung beli payung gitu ya. Itu jadi kita merasa lebih aman karena contoh itu namanya seperti safety net. Ketika kita jatuh, kita udah tahu pasti ada jaring yang akan menolong kita. Itu adalah dompet tebal kita. Itu pertama. Jadi sebenarnya kegunaan dari uang itu bisa banyak ya. Nah, ketika semakin besar uang kita bisa semakin udah bukan menabung lagi, kita udah bisa berekspansi ke investasi, kita bisa ya mengeluarkan untuk hal-hal yang kita inginkan itu semakin lebih besar, walaupun tetap harus terporsi ya. Apalagi kita yang ini masih merintis kan, kita kan mahasiswa gitu ya, mau merintis, ya itu harus sangat hati-hati. Tapi ya, setidaknya kita tahu tabungan kita bisa makin besar, kita bisa semakin aman dengan, budget yang ada, dan kita udah bisa semakin, berekspansi lah kita bilangnya, seperti bisnis, kita, "Oh saya mau," misalnya targetnya mau belajar lebih jauh, bisa beli buku yang lebih bagus ya. Saya mau ke tempat yang jauh, belum ada motor, bisa beli motor ya. Kita, bilang, "Oh, saya kayaknya ini bajunya udah nggak enak," langsung bisa beli baju gitu. Nah, itu gunanya kalau kita punya uang banyak ya, ataupun ya alokasi uang yang sudah oke, itu ya kita kalau menemukan hal-hal yang kurang enak atau apa, kita udah bisa cover gitu. Dan secara tidak langsung itu kan, di luarnya, kalau di dalam itu kita udah merasa tenang. Kan kita kalau hidup kan maunya tenang ya, ketika bangun muka udah bisa ceria gitu. Nah, kalau ada dompet tebal pasti ceria gitu. Setuju, setuju. Iya. Nah, tapi kok, banyak yang mengeluh nih dan stres gara-gara cicilan atau tagihan paylater tadi, Mhm, demi menunjang gaya hidup. mhm. Itu tanda kita udah overdosis gengsi atau emang pengelolaannya yang kurang tepat? Gengsi atau pengelolaan yang kurang tepat ya? Mhm. Nah, itu kalau kita gabungkan ke paylater, itu jawabannya adalah kedua-duanya. Oh, Nah, gitu itu ya? ketika gengsi kamu terlalu besar dan kamu tahu uang kamu tidak cukup dan kamu mau menutup dengan paylater, nah itu ada ya artinya udah kelola, udah kesalahan kelolanya udah salah. Nah, jadi gengsi yang mendorong ditambah dengan kesalahan kelola, itu akan menghancurkan suatu individu dalam hal finansial. Maka dari itu mereka yang ingin menutup dengan paylater, itu bakal masuk ke jurang yang lebih jauh lagi. Nah, jadi saya banyak faktor, tapi 2 faktor itu udah termasuk. Jadi bukan salah satu aja, bukan karena kalau misalnya satu orang ya mau gengsi boleh, asal dia udah punya alokasi yang cukup. Misalnya dia udah punya 30 juta, let's say dia mau gengsi deh kan, mau 3 juta jadi gengsi 10% masih bisa. Asalkan itu kalau, sebagai manusia itu kalau kita ingin ya melakukan sesuatu yang kita suka, kita minimal harus ada alokasi uangnya dulu. Baru ya hal-hal lain yang tidak tidak inginkan itu bisa ditahan gitu. Mhm. Oke, oke. Nah, salah satu mitos nih,
Nongkrong di kafe itu perlu buat relasi, perlu buat networking. Tapi bener gak sih kalau sering ngopi elit itu malah bikin kita kehilangan aset masa depan? Kembali lagi, itu harus melihat dari sisi individualnya. Mampu nggak dia? Kalau misalnya dia mampu ya no problem. Tapi kan tidak semua orang mampu dan semuanya harus melihat dari diri sendiri kan. Jangan melihat satu orang dia bisa saatnya saya bisa. Enggak. Jadi kita harus ingat setiap orang itu punya ya skill-nya masing-masing, punya kecenderungannya masing-masing. Kalau memang dia networking-nya itu ada di kafe, artinya dia memang ya harus di kafe dan pasti orang-orang yang seperti itu harus punya budget tersendiri. Biar dia ketika dia kafe, dia udah ada di budgetnya. Jadi dia gak bakal kesulitan lah. Tapi kalau ada yang lain, jangan memaksakan juga sih menurut aku. Memang harus networking, artinya harus ke kafe enggak. Ya di setiap tempat kan juga juga bisa networking nih. Contohnya di Kamadis ya kan, nggak usah langsung ke kafe, kita ke Kamadis, udah bisa networking gitu. Mau ke organisasi, mau ke perkumpulan, itu bisa. Jadi nggak cuma nggak nggak selamanya itu mengeluarkan uang yang besar itu, baru bisa networking, enggak. Jadi hal-hal kecil itu yang kalau kita memang niat dan kita teliti dan kita memang serius di dalamnya, contoh di organisasi seperti Kamadis, juga bisa networking, seperti itu. Oke, jadi intinya networking tuh nggak perlu mahal ya kok ya. Yes, Kita benar bisa banget. ketemu orang-orang baru di organisasi yang baru atau di tempat baru, tempat ibadah yang baru, Yes, bisa juga kayak di gitu. wihara atau dimanapun itu. Yes. Oke. Nah, sekarang nih ada trennya namanya pay later dan cicilan bunga 0%. Nah, menurut Ko Darwin, apakah ini tuh solusi buat orang yang suka gaya hidup elit ini atau justru malah jebakan maut buat mereka nih? Oke, sebenarnya bunga 0% apalagi ditambah promo ya, itu ya kita juga semua pengen lah ya kan, Iya. artinya dapat diskon gitu. Apakah tidak diperbolehkan? Jawabannya sebenarnya tidak sebenarnya iya gitu. Maksudnya iya atau tidak saya pun bingung ya. Gini, jadi sebenarnya promonya itu boleh kita ambil ketika kita udah siap. Misalnya nih, harga produknya setelah promo itu 275.000 dari 290.000. Kita harus tahu kita udah punya nominal 275.000 terlebih dahulu baru kita beli. Jangan nggak ada duitnya baru kita beli. Soalnya ketika jatuh tempo atau harus membayar kredit, kita harus tepat waktu. Nah, ketika kita tepat waktu, scoring kredit kita bagus, maka kemudian hari bank akan juga memberikan kredit yang bagus juga. Tapi kalau kita sekali nggak bisa bayar, itu bakal menjadi kredit score rating kita bakal turun. Yang mana kalau turun itu kemudian hari kredit kita udah nggak bakal bagus dan nggak ada promo-promo seperti itu lagi. Apalagi orang-orang yang misalnya, oh ya udahlah diskon saya beli, nggak lihat alokasi, itu bukan terjerumus nggak bisa bayar lagi, tapi udah ya itu timpa tutup dengan pay later yang lain yang mana itu bakal bukan lagi promo tapi harus bayar bunga. Nah, itu memang boleh ya kita tuh sebagai manusia mengikuti prinsip ekonomi kan yang dimana mendapatkan hasil maksimal dengan usaha tertentu atau usaha seminimal mungkin. Namun kalau misalkan dikit-dikit ada promo tapi uang yang nggak mampu kan harusnya Jangan jangan gitu kan. jangan. Ya. Kalaupun kita udah insert sesuatu hal, kita udah harus ada planning terlebih dahulu. Oh, ini saya tunggu barang ini promo. Ketika dia promo baru saya uang ini langsung kita hajar. Jadi dapat promo dan dapat barangnya Oh, gitu. iya. Itu. Nah, aku kepikiran nih sama satu hal. Mhm, Kalau aku mikirnya, kalau semisalkan uangnya dibanding ke kita beli barang-barang yang promo mhm, ataupun kayak impulsif buying, mhm, lebih baik kita berinvestasi gitu kok. mhm. Nah, mungkin sekarang ini cukup populer kan, apalagi nge-trending banget kan mengenai investasi. Nah, menurut Koko nih, investasi apa yang worth it untuk mahasiswa? Dan kira-kira apa saran Koko untuk mahasiswa yang ingin merintis dalam dunia investasi gitu? Oke. Jadi ada quotes dari, ya legenda pasar modal ya, kalau nggak salah dari Warren Buffett yang mengatakan bahwa investasi yang paling bagus itu bukanlah saham, bukan emas, bukan mau Bitcoin, bukan, tapi investasi leher ke atas Wes, gitu. Ketika kita bisa berinvestasi kepada skill yang kita miliki, maka peluang untuk mendapatkan return yang lebih besar itu semakin terbuka. Contohnya nih, kita bilang kalau kita investasi ke saham, return 30%. Nah, itu udah cukup bagus kan. Tapi kalau kita bisa meningkatkan skill kita, gaji kita yang dari awalnya 3 juta menjadi 8 juta, itu return-nya lebih dari 100%. Nah, jadi kalau misalnya mau awal merintis, uangnya masih ya seadanya, sebaiknya itu
ada uang, coba investasi ke skill dulu. Perbagus skills, ningkatin value diri, ketika value dirinya sudah besar, masukkan uang yang semakin besar dan ada jumlah uang yang semakin besar yang ditabung, nah uang tabungan itu boleh kayak 70%, berapa persen yang dialokasikan ke investasi untuk uangnya menghasilkan uang yang lain. Dan uang tabungan yang lain itu dijadiin yang kita namanya dana darurat tuh. Misalnya darurat contohnya, kalau kita di PHK tiba-tiba nih ya, maaf lah ya, misalnya kalau ada krisis ekonomi, kita mau jadi CEO, Waduh, dipecat juga gitu kan. ya. Ketika kita dipecat, kita udah tahu kayak, "Oh, 6 bulan ke depan saya aman karena ada dana darurat itu," gitu. Jadi kalau misalnya di awal itu, dari piramide keuangan, awalnya kita harus penuhi dulu dana cadangan, sudah ada asuransi, baru kita lebih leluasa lah namanya untuk berinvestasi, mau saham, mau Bitcoin, mau emas. Dan satu lagi, kok kita sudah ada dana darurat dan kita melakukan investasi, kita bakal lebih tenang gitu. Kita nggak bakal lebih tergoyang dengan volatilitas pasar. Misalnya Wah, seperti sahamnya tuh -5, waduh, duit panas gue udah 5% nih kan, takut gitu kan. Tapi kalau kita udah dana cadangan, oh 5%, saya cut loss di -10, bisa gitu kan, tenang gitu. Udah sampai misalnya dia sampai 7 tapi dia naik sampai 30, nah kan baru untung. Ketika kita memiliki keamanan atau kenyamanan dalam berinvestasi, itu return-nya akan jauh lebih besar. Jadi paling aman itu ketika kita sudah invest di leher ke oh atas. dari ke atas ya. Ingat Yes. ya, apa, meningkatkan sendiri dibandingkan gengsi. Dan Yes. juga kalau mau investasi pakai uang dingin aja kok ya, jangan Yes, pakai uang benar. panas. Yap. Sebelum kita tutup, boleh dong Ko Darwin kasih tips atau strategi lapis buat sobat kece gitu, yang pengen tetap eksis tapi sakunya tetap aman dan mentalnya terjaga? Oke, jadi skill skill yang biasa saya lakukan itu ketika, mendapatkan dari orang tua ya, misalnya 3 juta itu langsung aku alokasiin tuh. Aku langsung bagi pecah, jadi contoh 60% untuk konsumsi, 30% untuk ya misalnya kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan 10% itu 30% itu untuk dana cadangan dulu, dan 10% itu baru aku pakai lah misalnya mau jalan-jalan sama temen, makan di luar, makan enak, ataupun yang lebih lavish lifestyle lah, aku bilang kayak lebih, eee, mengenakkan diri gitu ya. Soalnya kan kita hidup juga nggak pasti ya, tiap hari kan harus disiplin kan capek juga, harus ya ada membukakan diri gitu, membukakan diri tapi harus ditahan juga dengan cara ya 10% itu. Kalau 10% sudah habis, artinya jatah senang-senangku itu udah, di bulan itu udah selesai. Misalnya terlalu cepat selesai, artinya ada kesalahan di diriku, artinya terlalu enak-enaknya terlalu banyak gitu ya. Itu pertama, dia harus dialokasiin. Kedua itu harus yang namanya disiplin gitu. Disiplin, ketika kita sudah ada alokasi budget, kita harus mengikuti itu. Dan yang terakhir itu mungkin yang aku bisa bilang ya, kalian harus melihat dari siapa diri kalian. Misalnya kalian itu, eee, boleh dibilang influencer gitu. Apakah dana yang untuk, lavish lifestyle itu boleh ditingkatkan? Boleh. Mana tahu, kegiatan yang kalian lakukan itu bisa berpotensi menjadi konten yang mendapatkan aliran cash flow yang lebih besar gitu. Itu masih mungkin, ya itu boleh kita bilang sebagai, alokasi untuk bisnis lah gitu. Karena kan juga menjadi influencer gitu. Ataupun kalian menjadi atlet olahraga, kalian mau beli krim apalah, krim, kram gitu, Anti mau nyeri, anti nyeri anti ya, cramp. mau beli baju olahraga, sangat silahkan, karena itu juga harus dilihat dari individunya masing-masing. Jadi nggak ada nilai yang saklek, tapi ya kalian harus melihat, "Oh, ini yang saya punya dan saya nggak boleh lebih, dan maksudnya nggak boleh lebih dari budget yang ada." Karena kalau kita harus tahu budget yang lebih itu akan dikompensasi dengan bunga, yang mana bunga itu kalau kita semakin roll, itu bisa lebih ngeri lagi. Karena seperti yang Warren Buffett bilang itu compound interest is, eight word, ya keajaiban dunia ke-8 gitu. Ketika bunga yang ditimpuk dengan bunga, itu bakal menjadi disaster yang sangat besar. Itu kalau kita sebagai penanggung bunga ya, tapi kok bank yang melihat kan ya mereka senang gitu. Cuan, untung banget ya, Iya cuan. gitu. Jadi itu mungkin ya, untuk harus disiplin dan selalu tingkatkan value diri, karena value diri itu yang akan ningkatin produktivitas, dan produktivitas itu harus dijalankan dengan disiplin keuangan, gitu.
Nah, jadi tipsnya teman-teman, yang pertama itu kita harus mesti alokasiin uang tuh dengan benar. Ya misal kayak seperti Ko Darwin bilang bahwasannya 50% untuk apa, 30% untuk apa, dan 10% untuk apa. Jangan langsung impulsif buying gitu. Dan itu bakal menyebabkan kita tuh mengalami krisis keuangan lebih cepat di usia-usia muda ini. Lalu yang kedua, ada yang namanya compound interest ya, Ko ya. Yes. Nah, ingat mengenai compound interest itu kita jangan sering-sering kayak pinjol atau yang menumpuk bunga terlalu Ya. banyak gitu ya. Karena ingat seperti Warren Buffett juga bilang kalau kita menumpuk bunga terlalu banyak itu bakal menjadi disaster yang sangat besar dan bakal bisa menyebabkan kita itu kemiskinan dini gitu. Dini. Nah, yang terakhir, selalu disiplin dan juga selalu berkomitmen pada diri sendiri dan juga berjanji pada diri sendiri. Bahwasannya jangan terlalu impulsif dan ingat bahwasannya uang yang kalian miliki itu sumber daya terbatas. Jangan sampai sumber daya terbatas yang kalian miliki itu dihambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak perlu. Jadi kalian harus menahan diri, konsisten dan juga disiplin terhadap diri sendiri untuk menahan kebutuhan yang kalian ingin beli. Wah, daging banget nih obrolan kita hari ini ya. Bareng Ko Darwin dan Leon di sini. Jadi intinya, hidup Emma di semester akhir itu bukan berarti pelit ke diri sendiri, guys. Tapi itu namanya tahu prioritas, mana yang harus didahulukan agar kita nggak darurat di tengah jalan. Ngopi 50.000 itu gak salah. Yang salah adalah kalau setelah kita itu bingung mau makan apa besok. Nah, terima kasih banyak Ko Darwin Tanjo sudah meluangkan waktu dan berbagi strategi lapisnya di Ece Podcast episode 56 ini. Lupa mengisi forum aspirasi agar Ece Podcast selanjutnya makin berkembang ya. Sekian dulu Ece Podcast kali ini, dan see you next episode. Create a blast with Ece Podcast. Wih. Dah.